Perkenalkan, nama saya Virginia Dini Paniturambi, NIM 230610005, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Kita masuk dalam materi, yaitu infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial dapat diartikan yang terjadi di rumah sakit, atau infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, asal kata nosokomial. Istilah nosokomial ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nosokomeion, yang berarti rumah sakit. Nosos yaitu penyakit, komeo atau merawat. Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Selanjutnya yaitu pencegahan infeksi nosokomial, yaitu untuk mencegah infeksi nosokomial adalah memutus cara penularan yang berhubungan dengan prosedur perawatan peralatan. Yang pertama, dekontaminasi, yang kedua pembersihan, yang ketiga sterilisasi atau disinfeksi. Tingkat tinggi harus diperhatikan sebelum peralatan digunakan kembali. Skema penularan infeksi nosokomial berasal dari penyebab atau sumber, kemudian tempat keluar, kemudian cara penularan, kontak langsung dan tidak langsung, kemudian tempat masuk, dan penjamu yang rentan. Faktor-faktor yang memengaruhi infeksi nosokomial yaitu penggunaan antibiotika, lama perawatan, penyakit penyerta, perawatan luka, alai dan bahan untuk perawatan luka, kebersihan ruangan, dan kepadatan pengunjung. Selanjutnya, kriteria pasien dengan infeksi nosokomial. Yang pertama, mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Yang kedua, infeksi bisa terjadi pada siapapun di rumah sakit. Yang ketiga, provider kesehatan. Yang keempat, perawat dan dokter. Yang kelima, pasien. Dan yang keenam, keluarga. Mengapa infeksi nosokomial penting atau awareness? Kaitannya dengan infeksi lain tentu saja ada, bisa juga tidak. Contohnya, orang yang mengalami beberapa jenis infeksi, misalnya HIV, daya tahan tubuhnya melemah sehingga lebih rentan terinfeksi juga secara nosokomial. Selanjutnya, pengaruh nosokomial bagi tenaga kesehatan atau perawat. Patogen yang bertanggung jawab atas infeksi nosokomial adalah bakteri, virus, dan jamur. Prevalensi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme ini bervariasi di antara populasi pasien yang berbeda, keadaan tempat perawatan kesehatan yang berbeda, fasilitas yang berbeda, dan negara yang berbeda. Selanjutnya, program pencegahan infeksi. Tujuan dari program PPI adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, melindungi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat dari penyakit infeksi yang berbahaya, serta menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. Selanjutnya itu prinsip pencegahan infeksi. Yang pertama,
yaitu memakai alat pelindung diri, tutup kepala, masker, skort, sepatu boot, pelindung mata. Yang kedua, handskun. Yang ketiga, penggunaan teknik aseptik. Yang keempat, menangani peralatan tajam dengan aman. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, proses alat bekas pakai. Yang ketujuh, mencuci tangan. Selanjutnya, 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, setelah kontak dengan pasien. Yang ketiga, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang keempat, setelah terpapar lingkungan pasien. Dan yang kelima, setelah terkena cairan dari pasien. Baik, sekian materi singkat tentang infeksi nosokomial dari saya. Shalom, terima kasih.